Shalom saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Mazmur 119 ayat 17 sampai 24. Saudara, pernahkah saudara merasa rindu? Saya yakin pernah. Waktu saudara rindu, hati kita terfokus, terarah kepada sesuatu atau seseorang yang kita rindukan, bukan? Kita menunggu-nunggu dan juga kita berharap-harap. Mazmur 119 ayat 17 sampai 24 juga merupakan bagian dari ungkapan kerinduan pemazmur untuk mengabdikan hidup menaati firman Allah. Dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, "Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup, dan aku akan berpegang teguh kepada firman-mu." Kata berpegang teguh di dalam NIV menggunakan kata I will obey. Aku akan menaati. Saudara, kata taat itu berarti melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Mengapa pemazmur rindu untuk menaati firman Allah? Melakukan firman Allah tepat seperti yang Tuhan perintahkan, karena banyak orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Hanya dipahami untuk dirinya sendiri. Atau ada juga orang yang tahu dilakukan tetapi tidak seperti yang Tuhan mau, melainkan seperti yang dirinya sendiri mau. Mengapa demikian? Karena seringkali orang memilih untuk berfokus kepada dirinya sendiri daripada berfokus kepada Allah. Dan tidak terkecuali ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya sejak lama, bahkan juga para pemimpin-pemimpin Kristen. Sehingga dari sekian banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap orang percaya, kita mulai dari penebusan, keselamatan, penyertaan, bahkan pemeliharaannya, membuat kita lupa akan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan itu. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-18, pemazmur kembali mengajarkan kepada setiap kita dengan menunjukkan kerinduannya untuk menaati firman Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Saudara, kata singkapkanlah itu di dalam NIV menggunakan kata open my eyes. Bukalah mataku, bukan hanya mata jasmani tetapi juga mata rohani, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban-Mu. Saudara, kata memandang itu bukan hanya sekedar melihat. Kata memandang bukan hanya sekedar lewat. Memandang itu berarti melihat dan memperhatikan. Ada fokus yang tepat, ada tujuan yang tetap, ada hal yang diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dipandang? Hal-hal yang indah di dalam hukum Tuhan. Apa maksud dari kerinduan pemazmur ini? Saudara, pemazmur ingin mengungkapkan kasih yang mendalam bagi Allah dengan membaca, merenungkan, dan mendoakan firman Tuhan itu. Bahkan terlebih lagi, melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus berkata, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, di masa pandemi ini, saya yakin bahwa setiap kita sangat-sangat rindu supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, bukan? Saking rindunya kita selalu mengingat untuk memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, memakan makanan yang sehat, bahkan mandi dan berganti pakaian setelah kita bepergian ataupun keluar rumah. Bahkan di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, ada kerinduan, ada permohonan akan kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Saudara, kerinduan yang besar itulah yang perlu kita terus tumbuhkan akan Allah. Kerinduan agar Allah menyingkapkan mata kita, membukakan hati kita untuk melihat keajaiban-keajaiban firman Allah, untuk melakukan firman Tuhan itu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, seorang pembicara webinar dan juga seorang konselor, Ibu Charlotte Priatna, pernah berkata demikian, di antara kita dan orang lain ada Tuhan di tengah-tengahnya. Artinya bahwa sebelum kita mengatakan, memikirkan atau melakukan sesuatu terhadap orang lain, maka kita berhadapan terlebih dahulu dengan Tuhan. Maka kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita merindukan seseorang, sebelum kita merindukan sesuatu yang lain, rindukanlah Tuhan terlebih dahulu, lebih
daripada siapapun juga. Karena Tuhan adalah pusat dari pandangan kita. Karena Tuhan adalah pusat dari hidup kita. Saudara, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Adakah setiap kita memiliki kerinduan yang besar terhadap Allah dan firman-Nya? Rindu untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari lebih dari apapun juga. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong setiap kita untuk terus dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita berkat bagi sesama kita. Amin. Dia Allahku, Maha Esa, Yehova namanya, kuasa